Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gilang Aulia Baharta dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh di kehidupan sehari-hari di bidang sains dan geologi. Tema pada kali ini saya angkat yaitu mengapa bisa ada perbedaan waktu di Indonesia terbagi menjadi 3 zonasi waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Masing-masing zonasi perbedaan hingga 1 jam. Misalnya saja saya melakukan perjalanan dari Bandara Palu, Sulawesi Tengah. Saya melakukan penerbangan di jam 11.25 waktu setempat dengan tujuan yaitu Palu, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dengan durasi penerbangan 2 jam 30 menit. Normalnya ketika saya berangkat jam 11.25 waktu Palu dengan durasi penerbangan 2 jam 30 menit, saya akan tiba di Jakarta pada pukul 13.55. Namun karena adanya perbedaan zonasi waktu antara waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat, maka saya akan tiba di Jakarta tepat pukul 12.55 menit. Proses apa yang terjadi? Saksikan terus videonya dari awal sampai akhir dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh tapi tidak untuk jawaban yang nyeleneh. Yuk saksikan. Teori perbedaan waktu Sir Sanford Fleming mengusulkan sistem zona waktu dunia yang membagi bumi menjadi 24 zona waktu, di mana setiap zona waktunya berjarak 15 derajat bujur dan berbeda 1 jam. Terinspirasi dari insiden ketinggalan kereta api akibat waktu lokal yang berbeda, Fleming menciptakan sistem ini pada akhir tahun 1870-an untuk menstandarisasi waktu, yang kemudian diadopsi secara internasional melalui Konferensi Meridian Utama Internasional tahun 1884, menjadikan Greenwich, Inggris, sebagai meridian 0 derajat. Untuk menjelaskan perbedaan waktu zonasi khususnya di Indonesia, yang pertama yaitu adanya titik acuan meridian Greenwich yang berfungsi sebagai titik acuan 0 derajat untuk menentukan garis bujur dan menetapkan zonasi waktu internasional sejak tahun 1884 berdasarkan Konferensi Meridian Internasional di Washington DC. Garis ini merupakan garis khayal melewati observatorium kerajaan di Greenwich, Inggris, yang pada kala itu sebagai pusat waktu dunia menjadi acuan bagi banyak peta navigasi global. Mengapa area Greenwich, Inggris ini dipilih untuk menjadi acuan sebagai titik nol? Karena pada saat itu sejarah dominasi Inggris dalam navigasi maritim dan kesepakatan internasional pada Konferensi Meridian. Tempat tersebut merupakan pusat navigasi dari kerajaan Inggris. Alasan yang kedua dari perbedaan waktu yaitu adanya rotasi dan garis bujur. Yang pertama yaitu rotasi bumi, yang merupakan putaran planet bumi pada porosnya dari arah barat ke timur, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat dan pergantian siang dan malam. Durasi untuk rotasi bumi dalam satu kali putaran penuh sekitaran 23 jam 56 menit 4,09 detik dibulatkan menjadi 24 jam. Dari putaran di satu titik dia berputar kembali lagi ke titik yang sama. Kecepatan bumi dalam berrotasi
di ekuator adalah sekitar 1670 km per jam atau sekitaran 1038 mil per jam. Kecepatan ini dihitung berdasarkan panjang keliling garis ekuator dibagi waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali putaran, yaitu 24 jam. Yang kedua yaitu garis bujur. Garis bujur yaitu garis hayal yang ditarik dari arah kutub selatan dan kutub utara. Garis bujur ini sangat mempengaruhi zonasi waktu dengan dasar pembagian waktu global, di mana setiap 15 derajat bujur setara dengan perbedaan waktu 1 jam atau 60 menit. Sebagai rincian, perhitungannya seperti ini. Yang pertama yaitu rotasi bumi mengelilingi ekuator. Itu sekitar 40.070 km. Waktu rotasi itu 24 jam. Jadi perhitungannya 40.070 km dibagi 24 jam. Hasilnya sekitaran 1670 km per jam. Rotasi bumi yang berputar sekitaran 360 derajat dalam waktu 24 jam. Maka dihitung sekitaran 360 dibagi 24. Nah, hasilnya ini 15 derajat per jam, yaitu sebagai acuan dari garis bujur. Setiap 15 derajat dari garis bujur akan memiliki perbedaan waktu selama 1 jam. Dari setiap 15 derajat garis bujur yang berbeda memiliki perbedaan waktu 1 jam. Ini berarti 1 derajat pada garis bujur memiliki perbedaan waktu kurang lebihnya sekitaran 4 menit. Sebagai akibat dari rotasi tersebut, antara lain terjadinya perbedaan waktu dan pergantian siang dan malam. Kalau kita lihat di peta garis bujur, dia bakalan mengerucut menjadi satu titik pertemuan dari beberapa garis bujur. Daerah kutub tidak memiliki zona waktu yang tetap yang disebabkan oleh pertemuan semua garis bujur dalam satu titik, membuat penentuan zonasi waktu melalui garis bujur ini tidak relevan. Fenomena alam seperti matahari pagi, fenomena siang dan malam, namun dalam siklus yang ekstrim yang dikenal dengan siang polar atau malam polar, saat matahari tidak pernah terbenam selama 24 jam berturut-turut yang berlangsung masing-masing selama 6 bulan, sehingga zonasi waktu yang ada di Antartika ditentukan oleh stasiun penelitian, bukan melalui garis bujur. Alasan mengapa zona waktu tidak mengikuti garis bujur secara tepat ketika melihat dari zonasi peta dunia bengkok-bengkok. Mengapa ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan tidak mengikuti garis bujur secara murni. Hal ini dilakukan agar tidak ada wilayah dalam suatu negara atau daerah kecil yang terbagi menjadi 2 hari. Bayangkan ketika kita mau mulai aktivitas sekolah, kantor, misalnya rumah di zonasi GMT 07, kita ngantor di zonasi GMT 08. Ini adanya zonasi waktu 1 jam, perbedaan garis bujur yang 15 derajat tadi. Karena harus disesuaikan dengan batasan-batasan negara atau provinsi. Hal ini dilakukan agar sebuah negara atau wilayah yang berada dalam satu kesatuan administrasi dapat memiliki waktu yang sama, sehingga mempermudah koordinasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu alasan logistik dan praktis. Jika zonasi waktu mengikuti garis bujur secara lurus, maka satu negara bisa terbagi 2 oleh garis waktu tersebut, akan membuat kota berada di luar hari yang berbeda. Nomor 3, dampak terhadap kehidupan masyarakat. Penyimpangan garis zonasi bertujuan agar tidak mengganggu komunikasi yang tinggal di suatu wilayah dengan zonasi yang berbeda.
Ini adalah kepulauan Indonesia. Dalam suatu negara, pemerintah wajib mengatur kebijakan perbedaan waktu. Diatur keputusan Presiden nomor 41 tahun 1987 mengatur 3 zona waktu di Indonesia. Yang pertama yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, ini yang merah, meliputi Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Madura, dan Pulau Jawa. Masuk ke dalam wilayah GMT plus 7, artinya lebih dari 7 jam dari patokan awal yang di kota Greenwich. Yang kedua yaitu WITA, waktu Indonesia Tengah, yang biru ini meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Ini masuk dalam zonasi GMT plus 8, artinya area tersebut lebih cepat, itu 8 jam. Yang ketiga yaitu waktu Indonesia Tengah meliputi Pulau Maluku dan Papua, yaitu GMT plus 9, artinya lebih cepat 9 jam dari patokan awal yang di Greenwich. Misalnya saja negara-negara lain, contohnya saja Cina, terbagi menjadi 5 zonasi waktu. Namun pemerintah Cina mengatur secara resmi menggunakan zonasi waktu Asia GMT plus 8 yang dipusat di Beijing. Sehingga kalau kita lihat ke arah barat dan timur, ini ada selisih waktu area GMT 5. Jadi misalnya saja ketika di Beijing ini mulai aktivitas jam 7 pagi, berarti di area ini yang masuk dalam wilayah zona GMT 5 memulai aktivitas di jam 4 pagi, masih gelap. Perbedaan antara GMT dan UTC. GMT atau Greenwich Mean Time adalah rata-rata waktu surya seperti yang diamati dari observatorium kerajaan di Greenwich, Inggris. UTC yaitu waktu universal terkoordinasi, sering disebut juga waktu Zulu, adalah perwujudan dari waktu atom, waktu universal atau waktu Greenwich. Perbedaan kedua definisi ini yaitu merupakan zona waktu khusus PST, yaitu untuk negara yang ada di bagian Amerika Utara. Sedangkan DST digunakan pada negara-negara yang mengalami musim panas, sering disebut juga sebagai summer time. Secara historis, GMT digunakan sebagai standar waktu global sebelum adanya penggunaan UTC. GMT didasarkan pada rotasi bumi relatif terhadap posisi meridian 0 yang melewati Greenwich, London. Dalam prakteknya, UTC dan GMT sering dianggap sebagai hal yang sama dan digunakan secara bergantian dalam banyak kasus. Yang pertama yaitu secara teknis ada perbedaan antara UTC dan GMT. Perbedaan ini terkait dengan cara penyesuaian waktu yang dilakukan. UTC menggunakan atom waktu yang sangat akurat dan sesuai secara periodik dengan penambahan atau pengurangan detik, sedangkan GMT tidak memiliki penyesuaian ini dan tetap berdasarkan waktu astronomi. Yang kedua, secara umum UTC lebih sering dipakai daripada GMT dalam konteks penggunaan waktu global. Hal ini karena UTC dianggap sebagai standar waktu internasional yang lebih akurat dan konsisten. Yang ketiga, UTC dikembangkan sebagai standar waktu nasional. UTC mirip dengan Greenwich Mean Time atau GMT, hanya saja tidak menggunakan waktu musim dan didasarkan pada sistem 24 jam. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.